Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan saya sudah ada servisan Oppo yang kasusnya ini tidak dinyalakan, tidak dimatikan, dia restart ya, nyala mati, intinya kayak begitu. Ketika saya mencoba untuk ngecas, hal yang sama terjadi ketika kita tidak melakukan pengecasan pun juga sama kayak begitu ya, dia nyala sampai logo Oppo, lalu mati, lalu nyala, lalu mati, nyala, mati, nyala, mati, dan seterusnya gitu aja terus. Kata user ini tidak pernah diapa-apain, dan ini pun juga HP tidak pernah dibongkar dari pertama user beli dan tidak terkena air juga. Oke, untuk lebih lanjutnya kita mengecek handphone ini dan kita akan menganalisa untuk sebuah kerusakan kayak begini. Untuk di HP Oppo tersendiri itu ada dua kasus menyebabkan handphone ini kayak begini. Bisa terjadi karena on off-nya yang rusak, bisa juga terjadi karena baterainya yang rusak. Biasanya dari baterai juga nggak menutup kemungkinan untuk rusaknya sama seperti ini, restart kayak begini, karena daya tegangan baterai terlalu besar menjadikan handphone ini restart. Biasanya kayak begitu kasus yang saya temui. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pada on off, ada pada IC power dan komponen penyuplai arus lainnya seperti resistor dan kapasitor. Untuk pertama kita cek dulu untuk dua hal yang kita tadi analisa, yaitu baterai dan on off. Pertama-tama kita mengeceknya terlebih dahulu dengan menggunakan baterai ya. Nah, jadi baterai ini akan saya perbaiki dengan cara menjumper air fuse-nya. Apakah dengan cara menjumper air fuse-nya HP ini akan sama seperti ini, ataukah ada perubahan lainnya, yaitu bisa menjadi normal? Dan kita tidak tahu ya sebelumnya, jadi kita harus mengecek handphone ini satu per satu dan sesuai pengalaman dan analisa kita masing-masing. Dan untuk pengalaman saya itu biasanya bisa juga kita jumper air fuse-nya dan berhasil. Ada juga ketika kita jumper air fuse-nya dan masih kasusnya sama seperti ini. Dan kalau misalkan di hardware masih sama seperti ini dan kita cek komponen yang lainnya masih normal-normal saja, tidak ada kendala ataupun tidak hal lain yang mencurigakan, kita wajib analisa di softwarenya juga ya kalau masih kayak begini. Nah, jadi untuk air fuse itu seperti komponen resistor yang berwarna hitam pekat, dan di samping kiri kanannya itu ada yang berwarna putih. Dan untuk di komponen resistor ini sendiri ataupun air fuse, di tengahnya itu ada kode yang kelihatan besar banget seperti kode O, kode C, dan lain-lain. Nah, jadi kali ini kita jumper dulu untuk air fuse-nya. Dan mohon maaf apabila saya pengeditan video ini sangat banyak di-cut-nya. Intinya yang saya bagikan ke kalian itu yang pentingnya saja, jadi to the point-nya saja dan cara pengerjaannya bagaimana. Jadi enggak semuanya saya tutorialkan secara lengkap bagaimana pengerjaan saya, dan saya record video ini 1 jam untuk penyelesaiannya karena banyak hal lain yang harus saya selesaikan pada handphone ini karena kekurangannya spare part pada counter saya ini, dan toko spare part pun juga jauh dari toko counter saya. Jadi saya harus merakitnya untuk sebuah komponen yang menyebabkan handphone ini konslet. Nah, dan sudah saya jumper air fuse dan kasusnya masih sama. Ketika saya pasangkan baterai dan belum tekan on off, dia masih restart kayak begini ya. Artinya kasus ini sangat merumitkan, tetapi gampang banget untuk kita analisa ya. Nah, jadi untuk langkah keduanya kita curigai untuk on off. Dan kenapa saya mencurigai baterainya terlebih dahulu, karena on off-nya itu sangat bagus sekali, penampakannya itu sangat bagus, dan ketika saya tekan pun juga si on off-nya itu sangat bagus juga, nggak ada keras, dia masih empuk seperti HP-HP baru ya, masih empuk. Nah, saya bersihkan dulu terlebih dahulu untuk on off-nya, dan sebenarnya ini tidak ada yang kotor, tetapi alangkah baiknya jika kita membersihkannya. Siapa tahu keberuntungan lagi berpihak kepada kita kalau memang benar kerusakannya ada pada on off-nya.
Nah, jadi kita pasangkan dulu baterainya ketika sudah kita bersihkan. Dan di video ini akan banyak sekali yang saya cut. Intinya video yang saya buat kali ini to the point. Yang pentingnya saja kerusakan kayak begini itu di mana dan kasus penanganannya itu cara gimana ya. Nah, kita cut. Dan di sini kita bongkar dulu untuk mesinnya ya, karena ini belum saya bongkar sama sekali dan segelnya pun juga masih menempel pada si mesinnya ataupun bergabung sama premnya. Jadi harus kita copot dulu untuk baut-bautnya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan menganalisa on off untuk kasus selanjutnya. Ketika on off sudah kita analisa dan memang on off itu tidak bersalah, maka kita akan cari ke komponen yang lainnya, apakah dari dekat IC power komponen yang menyebabkan HP ini konslet atau dari yang lainnya. Dan kita coba dulu setelah kita renggangkan, karena on off ini memakai fleksibel dan akan menyatu ke dalam mesin, dan ketika saya tempelkan batu itu dia tidak menyala ya. Dan saya mencoba untuk mengecas handphone ini, apakah dia melakukan pengecasan, dan ya, dia sudah menampilkan logo baterai. Bisa kita artikan untuk kasus kali ini restart itu ada beberapa cara yang kita harus pahami. Yang pertama yaitu kita pahami on off-nya, apakah dia dalam kondisi baik. Dan yang kedua kita pahami juga baterainya, apakah dia dalam kondisi baik. Dan yang ketiga adalah software-nya. Tetapi untuk software restartnya tidak secepat yang kayak di video ini. Jadi di sini saya cut. Yang on off bawahnya ada di bawah, tidak saya makai ya. Saya cut karena kekosongan spare part yang ada di saya. Jadi ini saya memakai on off Oppo yang berkelainan, yang bukan tipe yang seharusnya dipakai oleh handphone ini. Jadi saya potong untuk on off-nya dan saya ambil bagian yang ada kartunnya saja dan masih ada timah-timahnya. Jadi kita bisa solder pinggir kiri ke pinggir kanan ke jalur yang telah disediakan dari mesin HP Oppo ini. Dan saya sudah mengetesnya karena saya bilang tadi kepada kalian bahwa saya di video ini akan memberikan tutorial yang seharusnya saya berikan. Jadi to the point, artinya ketika handphone ini mati apa kerusakannya dan gimana cara penanganannya. Ya, kalau misalkan on off-nya harus diganti, kalau kalian ada on off cadangan ataupun punya cadangan spare part on off-nya, kalian bisa menggantinya langsung ya. Tetapi di counter saya ataupun di toko saya jauh dengan toko spare part, dan spare part yang saya miliki ataupun stok spare part saya lagi minim ya, karena sekarang ini lagi masa pandemi. Jadi counter saya pun juga kadang ada kadang tidak ada yang servisnya. Jadi kita harus pintar sebagai teknisi untuk memuaskan konsumen walaupun dalemannya rakitan on off-nya ya. Dan kalaupun rakitan, tetapi kita harus analisa dulu ini kuat atau tidak. Dan saya sudah analisa untuk kasus ini, pemasangan on off dan jumperannya dari jalur on off ke mesin yang telah disediakan oleh Oppo-nya itu sudah maksimal, dan soldernya pun juga nggak bakal pas walaupun HP-nya dibanting sekalipun. Kalau dicabut ya dia bakal lepas ya. Oke, kita rapikan untuk terlebih dahulu ya, karena ketika saya jumper ini dia tadi ada tegangan ya. Saya cek menggunakan multitester dan kita sudah baut dan kita pasangkan. Dan untuk kekurangannya ini on off-nya agak sedikit keras, tetapi masih kartunnya itu terasa ya, ada seblekernya. Jadi turun naik, masih turun naik, enggak keras yang kita pikirkan. Jadi kita pasangkan dan sepertinya yang saya pasangkan ini kurang presisi. On off-nya itu seharusnya berada di paling bawah, bukan di pertengahan. Jadi saya kebawahkan dulu ya. Untuk double tipnya kita angkat dan on off-nya juga bakal mengikut ngangkat ya. Nah, jadi untuk pemasangan on off ini kita tambahkan juga double tip agar on off-nya itu diam, tidak berpergian kemana-mana pada saat kita akan melakukan pemasangan back cover. Oke, dan saya ingatkan kembali
Jangan lupa buat support channel saya Teknisi Bandel agar saya tetap semangat untuk upload hampir setiap hari. Dan sekarang ini kondisi saya lagi kurang fit, jadi saya upload dan saya rekam itu kurang maksimal, jadi servisnya itu pun lama dan menganalisanya juga kurang ya. Jadi mohon maaf. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di klik like-nya, di subscribe-nya jangan lupa juga. Dan apabila kalian tidak suka, diamkan saja ya, mau di dislike juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah berusaha menjadi yang terbaik sebagai channel tutorial Teknisi Bandel untuk kalian para teknisi pemula ataupun untuk kalian yang membutuhkan tutorial dari saya. Saya sudah nyalakan dan semuanya sudah kita rapihkan dan kita tinggal menunggu hasilnya. Apakah HP ini bisa nongol ke menu secara sempurna ya, ataukah dia ada hal lain yang mengakibatkan HP ini tidak nongol ke menu atau bootlock. Dan alhamdulillah guys, mantap jiwa, mempesona, itu kata teknisi Deso. Jadi kita berhasil ya. Jadi kronologi dan kasusnya ini ada pada komponen yang tadi, jadi kita rakit ya, itu komponennya. Nah, dan ini layar coba kita on off nya pencet dan dia berhasil ya. Nah, berhasil, dia sudah nyala. Nah, untuk Oppo itu di bawah ya, kayak Vivo nih di bawah. Nah, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi